Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kalimat bahasa Arab yakni qara'a yaqra'u yang memiliki dua makna. Yang pertama, tala'a dalam bahasa Indonesia diartikan yang dibaca atau bacaan. Kedua, jam'u dalam bahasa Indonesia diartikan kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Sedangkan secara syariat, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali surat Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Keutamaan membaca dan mempelajari Al-Quran. 1. Termasuk insan terbaik. Orang yang mempelajari dan mengajarkan serta mengamalkan Al-Quran termasuk insan yang terbaik. Bahkan ia menjadi ahlullah, keluarga Allah. 2. Mendapat syafaat pada hari kiamat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat nanti. 3. Memperoleh derajat yang tinggi. Sahibul Quran akan memperoleh derajat yang tinggi di surga. 4. Melembutkan hati. Tilawah Al-Quran akan melembutkan hati bagi pembacanya dan orang yang mendengarkannya dengan baik. Adab-adab membaca Al-Quran. Niat yang ikhlas. Dalam membaca Al-Quran, setiap muslim hendaknya mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. 2. Khusyuk, tenang, dan sopan. Dalam membaca Al-Quran, hendaknya menghadirkan hati ketika membaca, khusyuk, tenang, dan sopan. Berusaha terpengaruh dengan yang sedang dibaca dengan memahami, menghayati, dan memikirkan bagaimana tujuan utama dari tilawah tersebut. 3. Di tempat yang suci. Tilawah Al-Quran hendaklah di tempat yang suci, terutama di masjid, sebagai upaya memamurkan masjid. Dilarang membaca di WC atau tempat-tempat yang tidak pantas untuk membaca Al-Quran yang suci. 4. Membaca doa isti'azah. Ketika hendak membaca Al-Quran, hendaknya seorang muslim membaca doa isti'azah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. 5. Membaguskan suara. Dalam membaca Al-Quran, seorang muslim hendaknya membaguskan suara, namun tidak melampaui batas. Ria agar dilihat orang, sum'ah agar didengar orang, atau ujub mengagumi diri sendiri. 6. Membaca dengan pelan. Jika khawatir terjadi ria, sum'ah, atau mengganggu tenteraman dalam masjid, maka seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran dengan sirri atau pelan. 7. Membaca dengan tartil. Jika membaca Al-Quran, hendaknya dibaca dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menjelaskan mana tartil adalah mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat berhentinya. Maka seyogyanya bersabar dalam baca Al-Quran. Jangan terburu-buru ingin selesai atau terburu nafsu ingin segera menguasai Al-Quran sehingga lalai memperhatikan kaidah-kaidah dalam tilawah. Selanjutnya sekarang kita membahas tentang berdoa. Menurut bahasa, berdoa berarti memanggil, meminta tolong, atau memohon sesuatu. Sedang doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendah diri dan tunduk kepadanya. Manfaat berdoa. 1. Terhindar dari keputusasaan. 2. Terhindar dari sifat sombong dan takabur. 3. Menjadikan hati menjadi tentram dan tenang. 4. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Lafal doa. Dalam berdoa, setiap orang diperbolehkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa sendiri, karena Allah Maha mengetahui, termasuk Maha mengetahui atas seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi banyak juga doa yang indah jika diucapkan, juga mudah dimengerti dan diajarkan dengan menggunakan bahasa Arab. Adab berdoa. 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa hendaknya khusyuk dengan suara pelan. 4. Mengulang-ulang doa.
5. Dilakukan dengan keadaan suci. 6. Memahami makna dari doa yang dibaca. Sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.